ada wait and see, menunggu dan melihat dulu perkembangan perdebatan masalah nasabah Alawi atau para Habib ini dari kawan-kawan yang ada di Muhammadiyah. Di sisi yang lain ada yang paling berani, pertama kali UAT dan yang kedua ini Ustadz Andri Kurniawan. Dari kalangan Muhammadiyah loh ya, tidak dari struktural, tapi dari kultural. Karena Ustadz Andri Kurniawan ini lulusan S2 Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau sebenarnya seorang terpelajar ya, tetapi dari analisa yang beliau dapatkan ya, nggak sesuai dengan bidangnya. Akhirnya hasilnya ya kurang tajam, alias tumbul. Nggak sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Contohnya yaitu tadi, Kiai Agus Mariono, Tubagus Mogi, Kiai Imad itu adalah agen Cina imperialis, agen Yahudi yang memecah belah persatuan umat Islam yang ada di Indonesia. Ini itu salah, 100% salah. Kalau memang benar, ayo kita adu data. Saya akan pertama kali memukul ketiganya. Sudah saya hubungi semua, nggak ada itu. Bohong. Bohong. Intelijen dari mana? Ya. Justru yang pakar intelijen itu dari kalangan Yahudi. Yahudi masuk ke dalam pengikutnya yang berasal dari Yusuf Ketang, ya, dari Hani Assegaf, Hansakov, dan kawan-kawannya yang ada di Petanisia, pembela tanah air, pecinta tanah air Indonesia. Itu, gitu loh. Ada dananya yang berputar di situ. Itu dari kalangan Habaib Alawi, bukan dari kami. Gitu loh. Kami ini nggak ada apa-apanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Tetap semangat terus. Jangan terpengaruh dengan framing-framing pendukung-pendukung Habaib atau perkataan-perkataan mereka. Semua ulama mengakui Habaib itu jangan didengarin, itu fitnah. Langsung saja kita simak dulu videonya. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan mengulas secara lugas dan jelas tentang peran dari Ustadz Andri Kurniawan dari Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang memiliki analisa hampir sama, 11-12 dengan Ustadz Alfian Tanjung. Begitu juga dengan ustadz-ustadz lain yang begitu bersemangat, militansinya tinggi dalam berdakwah untuk mengajak ummah pada hal yang maslahah. Tetapi jika tidak diimbangi dengan data yang sahih, maka khawatir nanti justru tidak mencerdaskan ummah, malah sebaliknya. Nah, inilah yang harus kita luruskan bersama. Di antara video yang keluar 2 hari yang lalu itu adalah menganggap bahwa Kiai Haji Maduddin Usman, Kiai Agus Mariono, Tubagus Nur Fadil atau Mogi itu adalah agen-agen pemecah belah umat, geng yang dibayari oleh China, dibayari oleh Yahudi sana. Katanya seperti itu. Padahal tadi 50 menit sebelum saya live ini tak telepon langsung Pak Yai Agus Mariono dari lereng Gunung Slamet, Jamur Dwipo, Jawa Tengah itu. Apakah jenengan turut terlibat? Ya enggak. Ya berarti ini namanya cross check, ya. Hakul yakin. Saya sudah menghubungi langsung beliau Gusmar, ya, atau Kiai Agus Mariono yang punya channel KBN Nusantara itu. Sebentar. Ini jenengan dengar bersama, akan di-setelkan oleh admin isi ceramahnya, cupliannya. Davide et Empra, adu domba. Ada Agus Mariono
Dan dia bergerak bersama Imaduddin dan Mogi. Akhirnya dia digerakkan, ini gerombolan Pak agentnya. Jadi mereka inilah digerakkan untuk adu domba sesama umat Islam. Jadi kiai dibenturkan dengan habaib, ormas Islam dibenturkan. Ini agent untuk adu domba, tujuannya melemahkan umat Islam. Nah, oleh karena itu sekarang kita diadu domba oleh gengnya ini tadi. Jadi kita harus fokus bahaya imperialisme Cina ini. Sehingga akhirnya coba kita lihat korupsi hilang semua dengan ini tadi, apalagi dengan para munafik ini tadi, ya kan, hilang, beritanya hilang, sudah tertutup. Jadi korupsinya hilang semuanya, bahkan sampai bapak kejahatan. Dengan sudah mendengar sendiri, nanti versi lengkapnya bisa buka di link deskripsi yang kami sertakan di bawah video ini. Ini bukan fitnah atau opo jarini gila wakola ya, tapi ini saya harus memastikan. Ternyata saya telepon langsung video call dengan Kiai Agus Mariono dari lereng Gunung Slamet Banyumas. Ternyata apa yang disampaikan oleh Ustadz Andri Kurniawan itu tidak benar. Kalau Kiai Haji Maduddin Usman, tadi siang juga saya komunikasi dengan beliau. Dan saya juga mengenal dekat dengan beliau Tubagus Mogi dan pernah ke rumah saya berkali-kali. Ini sangat kami sesalkan, menuduh sesama saudara seperjuangan yang sama-sama setujuan dalam menyampaikan kebenaran demi kebaikan kemaslahatan terhadap umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Kalau mau menyampaikan materi ya, ceramah, mauidhah, khitobah apapun itu, usahakan untuk mutolaah terlebih dahulu atau hubungi nama atau cari orang terdekatnya untuk mengulik informasi darinya. Ini namanya hakul yakin, bukan hanya sekedar kila wakola. Supaya kita tidak dicap sebagai tukang pembawa fitnah. Di antaranya fitnah itu adalah menganggap bahwa Kiai Agus Mariono, Kiai Haji Maduddin Usman, Tubagus Mogi itu adalah orang-orang munafik, ya, yang dibiayai oleh imperialis Cina untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia khususnya umat Islam. Apakah itu benar? 100% tidak benar. Kalau memang Kiai Haji Maduddin Usman dan dua orang ya kawan yang telah kami sebut itu tadi sesuai dengan tuduhan dari Ustadz Andri Kurniawan, maka saya akan labrak beliau bertiga. Dan akan saya tanya, dapat jatah duit berapa triliun dari China? Dapat duit berapa ratus miliar dari Yahudi sana? Saya akan minta pertanggungjawabannya. Nggak ada. Mereka itu berjuang dengan uangnya pribadi. Kalau kunjungan kemana-mana itu paling kadang kalau ceramah dikasih saekelase, sawelase. Banyak ruginya di bensin dan transportasi, akomodasi. Jadi nggak terbukti. Intinya semangat militansinya Ustadz Andri Kurniawan ini perlu ada yang mengarahkan supaya tidak ngawur gitu loh. Nabrak-nabrak ya. Semua dituabrai, akhirnya nggak sampai ke tujuan karena kecelakaan di tengah jalan. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Ini nanti manas-manasi umat Islam untuk bangkit girohnya, tetapi tidak sesuai dengan faktanya. Toh misalkan masalah korupsi ya, apakah gara-gara nasab ini terus korupsi tenggelam? Beritanya kan ya tidak, tetap berjalan, ada tugasnya masing-masing, ada KPK, ada kepolisian. Masalah ijazah Pak Jokowi palsu atau tidaknya itu sudah ada yang ngurusi. Gitu.
masalah imperialisme Cina itu justru Anda, Kang Mas Ustadz Andri Kurniawan, yang gembosi SDM kita, umat manusia Indonesia, khususnya umat Islam kita ini. Oke, jangan dilihat dari sisi negatifnya saja. China menjajah ekonomi Indonesia. Tapi lihat sisi positifnya juga. Kita harus meniru China dari hal apa? Dalam hal apa? China itu negara yang penduduknya paling banyak di dunia. 1,5 miliar. 1,5 miliar jumlah penduduk Cina daratan. Tetapi pemimpinnya ya bertanggung jawab menciptakan lapangan kerja untuk rakyatnya. Ya dengan cara apa? Itu namanya hukum alam ya, hukum sunatullah ya. Pasti akan mencari-cari pekerjaan di luar negara mereka, termasuk ke Indonesia. Lah, Indonesia ini kan ya ada segi negatifnya dalam hal menerima tawaran China itu. Karena apa? Sumber daya manusia kita yang kurang bermutu. Mohon maaf. Gara-gara apa? Ya gara-gara panjenengan itu tidak memberikan semangat optimisme yang tinggi terhadap umat Islam, khususnya terhadap anak bangsa secara keseluruhannya. China berpikir realistis dan logis. Kita umat Islam berpikir mistis. Berpikiran terbelakang. Sumber daya manusia kita ini rendah kualitasnya. Mohon maaf, gara-gara apa? Doktrin dogma dalam beragama. Yang kita serap, kita pahami selama ini. Handphone saya, ini semua ini 99% produk Cina. Seandainya nggak ada Android Cina, kita memakai BBM, BlackBerry Messenger ala Kanada, Amerika, ya tetap mahal harganya. China selalu berpikir bagaimana bisa menciptakan sarana prasarana kehidupan manusia itu semakin mudah. Termasuk menciptakan alat-alat ya, elektronik ya, dan hardware yang berteknologi tinggi. Yang dulunya sulit terjangkau harganya oleh kita untuk beli, ternyata oleh Cina mau melayani dengan harga paling murah. Kita belajar dari sisi positifnya, jangan dilihat dari segi negatifnya saja. Ini perdagangan bebas. Kita harus siap bersaing dengan semua umat manusia yang ada di Asia Tenggara, khususnya Asia pada umumnya, dan keseluruhannya seluruh umat manusia sedunia, seplanet bumi kita ini. Jangan justru malah kita selalu minim karya, hanya sekedar mendoktrin jamaah santri pengikut kita untuk wah nggak usah bekerja, besok itu kiamat. Untuk apa kita bekerja? Tidak usah kita merancang pembangunan 100 tahun yang akan datang, nggak perlu. Kita harus ingat akhirat. Dunia ini akan kita tinggalkan semua. Ya. Ajur kita. Kalah sebelum perang. Kalah sebelum bertanding. I'mal li dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu. Dan itu tidak benar-benar kita realisasikan. Gara-gara memahami agama dengan pemahaman yang terbelakang. Ya mohon maaf Kang Ustadz Andri Kurniawan. Dengan 11-12 dengan Ustadz Alfian Tanjung. Menuduh kita-kita ini antek-antek PKI. Loh PKI itu di depan matamu. Iya Toki. Ustadz Alfian Tanjung sudah saya kritik dalam 2 video. Di Karma 212. Mohon disimak isinya. PKI itu di depan matamu. Siapa penggeraknya? Habib Ba'alawi, Habib Ahmad Al-Aidid, Habib Fahrul Barokbah, Habib
Ahmad Sofyan Barobah, dan Habib-Habib yang lain. Ayo, dengan mulutnya memprovokasi massa, membangkitkan semangat umat manusia Indonesia untuk saling perang, berperang saudara, saling menumpahkan darah satu sama lainnya. Ini yang namanya fitnah, gitu loh. Nah, kami ini bangkit untuk meluruskan siapa sebenarnya Yahudi itu, siapa sebenarnya PKI ala China itu, apa yang dimaksud dengan imperialis, ya, penjajahan ala China itu. Oke, kami pun tidak dibiayai oleh negara. Saya disogok oleh Pak Presiden misalkan, Pak One Team Presiden, enggak ada. Kita dengan biaya sendiri. Nyicil-nyicil beli handphone, masih beli handphone merek Cina, semua merek Cina. Kita kalah dengan China. Kita mau bikin mobil SMK, mau kita jual berapa? Belum terbukti ketangguhannya. Diuji coba, ya, di medan jalan di Indonesia. Kita ngerakit mobil baru, biaya produksi 250 juta. Lah kita mau jual berapa? Uang beli mobil Jepang saja yang jelas-jelas ratusan tahun terbukti kehandalan ketangguhannya tidak sampai segitu harganya. Nah, sama dengan ketika kita bersaing dengan China. Lampu LED, ya, produk China 20 watt itu harganya 10.000. 10.000 rupiah. Terus kita mau produksi dengan produk yang sama, ya, kita akan keluar biaya 50.000. Lah kita jual berapa? Kita jual 70.000, jelas kalah. Uang Cina jual cuma 10.000, kita jual 70.000, ya pasti orang akan memilih yang 10.000. Ya, ini logikanya seperti itu. Terus kita masih terus dijejali dengan informasi dalih agama, berjubah agama untuk mendistorsi pemahaman umat Islam ini. Mau jadi apa umat Islam ini nanti? Hanya jadi penonton konsumen terbesar dunia dan akan terkalahkan dalam persaingan hidup dari segi politik, ekonomi, dan nantinya akan menjadi kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran itu akan mendekati kekafiran. Kenapa kekafiran? Karena nanti akan menghamba kepada dunia, menghamba kepada China. Termasuk, iya, puluhan tahun keuntungan tol kita, investasi Cina yang ada di pelabuhan kita semuanya, berapa persen yang keuntungannya untuk membiayai pemerintah China sana. Rakyat kita tertinggal, tidak kita perhatikan, ya, kehidupannya. Masyarakat kita, generasi kita, lowongan kerja tak mencukupi untuk mereka. Banyak pengangguran di mana-mana, daya beli masyarakat menurun drastis, rendah, PHK di mana-mana. Ini gara-gara apa? Kekuatan kita dari umat Islam ini harus melalui ideologi. Tidak hanya ideologi Pancasila saja, tapi ideologi moderasi dalam beragama dan moderat dalam pemahaman ilmu agama sekaligus pengamalannya. Begitu nggih Ustadz Andri Kurniawan. Analisa panjenengan kurang tajam. Lawang Yahudi itu ada dalam struktur para Habib Ba'alawi, ya. Yahudi menguasai organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia ini, yang menerima pertama kali itu dari Habaib Ba'alawi, bukan dari kiai-kiai. Ya, bukan. PKI juga
penggeraknya dari kalangan Ba'alawi. Terus kalian menuduh para kiai kita ini sebagai pemecah belah umat. Ini bagaimana? Coba. Tolonglah, kita sudah tidak perlu lagi HTI, tidak perlu lagi FPI, tidak perlu lagi JI, atau Salafi Wahabi yang ekstrim, nggak perlu lagi. Ayo kita bersama, bergandengan tangan, ya, untuk bersaing dengan China, bersaing dengan Amerika dan Eropa, bahkan Arab Saudi atau Timur Tengah sana, Australia, Malaysia, Filipina. Kan begitu harusnya. Kalau toh mau mengkritik pemerintah, ya silahkan untuk penyeimbang, tapi jangan berlebihan. Toh memang pemerintah juga banyak kekurangan-kekurangannya. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Intinya, banyak di antara pelaku kebijakan yang ada di Indonesia ini yang perlu untuk direformasi, dibersihkan unsur-unsurnya, ya. Dan Pak Insya Allah mulai abad 21 menjelang pertengahan ini di 79 tahun Indonesia Merdeka akan mulai ada terkuak sopo sing salah bakal seleh. Hukum sebab akibat itu akan semakin masif diperlihatkan oleh Allah di depan mata kita. Siapapun yang bersalah, dia akan seleh. Dia akan menyerah dan akan kalah. Inilah hukum sunnatullah, hukum alam, kausalitas yang kita tidak bisa menghindari hukum itu dari kehidupan kita ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah, di antaranya ada wait and see, menunggu dan melihat dulu perkembangan perdebatan masalah nasab Ba'alawi atau para Habib ini dari kawan-kawan yang ada di Muhammadiyah. Di sisi yang lain ada yang paling berani, pertama kali UAT dan yang kedua ini Ustadz Andri Kurniawan. Dari kalangan Muhammadiyah loh ya, tidak dari struktural, tapi dari kultural. Karena Ustadz Andri Kurniawan ini lulusan S2 Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau sebenarnya seorang terpelajar ya, tetapi dari analisa yang beliau dapatkan ya nggak sesuai dengan bidangnya. Akhirnya hasilnya ya kurang tajam, alias tumbul, nggak sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Contohnya yaitu tadi, Kiai Agus Mariono, Tubagus Mogi, Kiai Imad itu adalah agen Cina imperialis, agen Yahudi yang memecah belah persatuan umat Islam yang ada di Indonesia. Ini itu salah, 100% salah. Kalau memang benar, ayo kita adu data. Saya akan pertama kali memukul ketiganya. Sudah saya hubungi semua, nggak ada itu. Bohong. Bohong. Intelijen dari mana? Ya. Justru yang pakar intelijen itu dari kalangan Yahudi. Yahudi masuk ke dalam pengikutnya yang berasal dari Yusuf Ketang, ya, dari Hani Assegaf, Hansakov, dan kawan-kawannya yang ada di Petanisia, pembela tanah air, pecinta tanah air Indonesia. Itu, gitu loh. Ada dananya yang berputar di situ. Itu dari kalangan Habaib Ba'alawi, bukan dari kami. Gitu loh. Kami ini nggak ada apa-apanya, nggak ada uangnya maksudnya. Oh, sok uang dari nggak ada. Gitu. Dari uang saku kita masing-masing. Apalagi nanti kalau ini dibiarkan carut-marut pertentangan antara Habaib dan Kiai ini, maka agen Mossad dari Israel akan memasuki tanah air kita ini. Sama seperti yang terjadi dini hari kemarin itu. Ya, Biro Politik Hamas Ismail Haniyah terbunuh di Teheran, Iran, gara-gara menghadiri pelantikan Presiden baru Iran. Tanggal 13 Juli yang lalu bertemu dengan Bapak Yusuf Kala. Terus
begitu canggihnya mata-mata dajjalun kadzabun yang berupa negara yang namanya Zionis Israel dengan agen mata-matanya. Matanya cuma satu. Dajjal itu apa? Kamera itu kan satu. Kamera itu cuma satu. Cuma tersambung dengan jaringan internet. Bisa melacak orang kemana saja. Pasti ketemu. Termasuk diantaranya yang ada di Beirut, Lebanon. 12 jam menewaskan Perdana Menteri dari Hamas Palestina, kelahiran Gaza. Terus dalam 12 jam itu juga ada tokoh tangan kanannya, Imam Mahdinya Lebanon, Sayyid Hasan Nasrullah yang bernama Sayyid Mohsin Shukr, diincar oleh agen Mossad. Mossad pemburu bahasa Arab masuk Israel. Pemburu. Mossad, agen intelijen Israel sana. Kemana saja akan dibeledik, dikejar seperti dulu Yasir Arafat, Syekh Yasin. Wah semua, karena bisa dilihat dari langit sana. Oleh sebab itu di zaman fitnahnya Dajjal ini kita harus banyak-banyak mengamalkan, membaca dan memahami, meresapi 10 ayat yang pertama surat Al-Kahfi dan 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi itu, supaya kita dilindungi oleh Allah dari kejarannya, penglihatannya Dajjal, para pendusta. Nah, di Indonesia ya pengikutnya ya banyak. Saya masih menahan untuk menyampaikan data privasi, aib pribadi masing-masing habaib yang ada di Indonesia. Ini masih saya rahasiakan karena saya nggak ingin mengumbar aurat saudara saya, khususnya dari kalangan habaib. Seandainya saya buka ajurjum, saya punya datanya. Yang kelihatan ketika berceramah, berjubah, berkopiah, bersorban itu laksana malaikat, tak berdosa, suci, tak memiliki sedikit pun noda, tapi ternyata nikah mut'ah kemana-mana, di mana-mana. Pernah memperkosa santri putrinya di sebuah hotel, dikasih pil, namanya pil dari Hadramaut sana. Ngeri. Kalau saya buka semua buka-bukaan itu ngeri. Nah ini kan saya masih simpan itu. Saya nggak mau mengumbar aib sesama saudara. Karena habaib Alawi itu masih saya anggap sebagai saudara saya. Yang harus saya sadarkan, ya, supaya mereka pun tahu bahwa kiai-kiai Nusantara itu juga saudara. Ayo perbaiki akhlak kita. Harus bisa mengamalkan apa yang kita ucapkan. Tadi yang saya sampaikan dalam mukadimah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian amalkan, tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Iso ujar, orang iso ngelakoni. Lebih baik mengaku apa adanya kayak saya ini. Saya ini bukan orang suci. Saya ini apa adanya. Kesalahan dosa saya itu banyak menumpuk-numpuk. Kalau ada yang benar itu bukan dari saya, tapi kalau ada kesalahan itu berasal dari murni diri saya yang penuh dengan noda dan dosa ini. Jadi nggak perlu kita berakting ya, bersandiwara. Laksana dewa, tidak perlu. Zamannya sudah beda. Tidak perlu kita menipu pengikut-pengikut kita seakan-akan kita ini orang suci yang tidak pernah melakukan dosa. Ya. Sebab itu pentingnya kita untuk menasihati, saling menasihati, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamati. Para pemirsa dan pendengar sekalian, kenapa Muhammadiyah masih wait and see? Ya menunggu ini. Di antaranya dari kalangan Muhammadiyah, khususnya para pendidik dan para kaum-kaum terpelajar di antara mereka,
itu memiliki dasar dari fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Ini golongan Wahabi yang pernah berfatwa dan mengakui bahwa keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan asyraf dan sadah itu masih ada, bahkan habaib. Ini yang dijadikan dasar. Ini ditulis dalam majalah Al-Madinah halaman 9 nomor 5692 tanggal 7 Muharram 1402 atau bertepatan dengan tanggal 24 Oktober 1982 Masehi. Bahwa Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Bas itu juga mengakui, tidak seperti Ibadi misalkan, bahwa keturunan Rasulullah SAW itu hanya dari jalur laki-laki, karena Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki sampai dewasa, sampai memiliki anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Maka dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu tidak dianggap sebagai dzurriyyah biologis Rasulullah. Tetapi ahlu sunnah, Wahabi pun mengakui itu. Jadi jangan sampai dituduh, nggak ngakui. Beda bahasanya. Banyak orang yang salah paham, misunderstanding tentang masalah ini. Dikira kami ini tidak percaya tentang masih adanya dzurriyyah Nabi kita. Ada, masih ada sampai sekarang. Tapi keberadaan Habaib Ba'alawi itu tidak sesuai dengan data. Gitu. Banyak pencangkokan, pengklaiman, ya, data-data yang tidak semuanya asli, guna untuk memperkuat klannya. Jadi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas itu juga mengakui. Lalu yang kedua, berdasarkan pendapat dari Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yakni Buya Hamka. Buya Hamka ini pernah ditanya oleh seorang Muslim yang ada di Vlorigin, Amsterdam, Bijlmermeer, Belanda, tanggal 30 Desember 1974, mengirim surat kepada Menteri Agama yang pada waktu itu Haji Ahmad Mukti Ali, bertanya, mengajukan pertanyaan kepada Menteri Agama, benarkah Habib Ali Kuitang dan Habib Tanggul keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mohon penjelasan secukupnya mengenai beberapa hal. Menteri Agama Pak Mukti Ali menyerahkan masalah ini kepada Buya Hamka untuk menjawabnya melalui majalah Panji Masyarakat, dengan pertimbangan agar masalahnya dapat diketahui umum dan manfaatnya lebih merata. Sebagian isi yang kami kutip mengenai penjelasan Prof. Buya Hamka tentang gelar Sayyid yang dimuat dalam majalah Tengah Bulanan Panji Masyarakat nomor 169 garis miring tahun ke 17, ya, tanggal 15 Februari 1975 Masehi atau 4 Sofar 1395 Hijriah, halaman 37 sampai 38. Diterangkan sampai panjang lebar bahwa Buya Hamka juga mengakui, tapi setelah saya simak, Buya Hamka ternyata tidak menverifikasi sumber datanya. Loh, kok berani mengkritik Buya Hamka? Oke, iya, kita harus kritis. Kita harus kritis. Kritik yang bersifat meluruskan. Buya Hamka sama seperti Syekh Yasin Al-Padani. Kemungkinan sama seperti para kiai kita zaman dulu yang tidak memiliki data kitabnya. Hanya berdasarkan kila wakola atau tulisan-tulisan yang ada, dan sumber informasinya hanya berasal dari kalangan Habaib Ba'alawi saja. Nilai keobjektivitasannya tidak dapat dipercaya. Pasti ada subjektivitas yang khusus membela klan mereka. Ini tidak imbang, tidak seimbang. Nah, di antaranya beliau mengatakan bahwa Syarif Hidayatullah itu lahir di Aceh. Nah, ini Buya Hamka ini kemungkinan masih perlu belajar lagi. Ya Allah yarham, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, kita sebagai penerusnya, khususnya warga Muhammadiyah, ya, harus dengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman melalui tulisan-tulisannya yang ada di RMI NU Banten itu, Robitoh Ma'ahid Al-Islamiyah,
Nahdlatul Ulama Banten. Bisa disimak kok, bisa dibaca. Ya. Begitu juga apa yang sering kami sampaikan, ya, bahwa keberadaan ulama-ulama sepuh kita itu bukanlah mereka itu orang yang tidak alim. Tetap alim di masanya. Ketika ada update ilmu terbaru yang dulu belum pernah ada kitabnya, sekarang ada, maka kita harus mau menerimanya berdasarkan data. Didukung oleh fakta dan DNA. Nah ini, Syarif Hidayatullah atau Mbah Sunan Gunung Jati itu, ada yang mengatakan lahir di Cirebon, ada yang mengatakan lahir di Aceh, ada yang mengatakan lahir di Mekah. Nah inilah yang kadang-kadang simpang siur, nanti kita bahas lagi masalah ini. Termasuk di antaranya, beliau, Buya Hamka, percaya bahwa Habib Ali Kuitang dan Habib Soleh Tanggul itu keturunan Rasulullah SAW. Berdasarkan apa? Berdasarkan rujukan dari kitab-kitab yang beliau tuliskan di sini. Tapi ternyata tidak terbukti. Di sini ada kitab yang namanya Tobaqat Fuqaha'il Yaman oleh Syekh Bauddin Al-Janadi. Salah ini. Salah. Nggak ada. Tobaqat Fuqaha'il Yaman itu Ibnu Samurah. Ini loh. Kitabnya ini. Berarti beliau ya mungkin nggak memiliki kitabnya. Gitu loh. Kalau yang Tobaqat Fuqaha'il Yaman itu yang milik Bahauddin Al-Janadi itu As-Suluk fi Tobaqatul Ulama wal Muluk. Kitabnya ada di sini. Tumbuk. Ini tidak menyebutkan Ba'alawi. Nggak ada satupun tokoh yang disebut oleh Ibnu Samurah di sini. Nggak ada. Nggak ada. Nah, tulisan ini sudah salah itu loh. Nama kitabnya salah, nama pengarangnya juga salah. Ayo Buya Hamka waktu itu belum punya kitabnya. Mohon maaf. Kalau sekelas Buya Hamka, ya banyak ulama-ulama sepuh kita kecuali melalui yang masa-masa para wali, tapi tidak berupa kertas seperti ini. Mungkin berupa ketok tinular, ya, tutur tinular. Terus berikutnya ada kitab At-Tuhfatun Nuraniyah oleh Abdullah bin Abdurrahman Bawazir. Wafat tahun 850 Hijriah. Nah, ini ada benarnya tetapi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan utama. At-Torfatul Gharbiyah bi Akhbar Hadramaut Al-Ajibah, saya punya kitabnya, Al-Makrizi saya punya, tapi tidak menyebutkan Ba'alawi. Ya. Berikutnya Al-Jawharus Safaf. Al-Jawharus Safaf itu Ba'alawi disebutkan, tapi itu bukan kitab. Itu kitab khurafat. Cerita takhayul. Di antaranya membaca Al-Quran sehari semalam 8 kali khataman. Bahkan 2 rakaat itu khatam Al-Quran 1 kali. Percaya? 33 tahun tidak tidur. Miring ke kanan surga, miring ke kiri neraka. Meniru karomahnya walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'anya ashabul kahfi. Katanya sama ini. Nah, ini nah. Ashabul Kahfi, 7 orang itu bersama dengan anjingnya itu tidak atas kehendaknya mereka. Bisa dikupas secara ilmiah. Tidur 309 tahun itu bisa dikupas secara ilmiah. Karena apa? Ada lingkup ruang dan dimensi yang berbeda. Ruang manusia ya terdiri dari 3 dimensi. Oke, kita mengenalnya dengan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ruang alam 4 dimensinya jin itu pun bertingkat-tingkat. 10 kali lipat lebih lambat perjalanan waktunya daripada alam kita manusia. Jin mengatakan ke kita, saya berumur 10 tahun. Berarti menurut kita sudah 100 tahun. 10 kali lipat. Begitu juga nanti sampai ke dimensi ke-5, barzah, ke-6, 7, dan seterusnya sampai dimensi ke-9, akhirat. Di sini 1000 tahun, akhirat baru sehari semalam, 1 hari saja. Lambat. Berarti ketika
Ashabul Kahfi selama 300 tahun Syamsiah atau 309 tahun Komariah itu paling di alam dimensi di atas barzah mendekati akhirat ya cuma sehari semalam. Gitu. Sama seperti ketika nanti kita setelah meninggal dunia seperti manten anyar, kok cepet ya, tiba-tiba sudah subuh, sudah bangun pagi, cepet. Relativitas hukum ruang dan waktu, hukum relativitas ruang dan waktu itu bisa diilmiahkan. Tetapi kalau tidak tidur selama 33 tahun dari karomahnya para wali ala Ba'alawi itu saya nggak percaya, karena nggak bisa diilmiahkan. Itu atas kehendaknya dia, bukan atas kehendaknya Allah Ta'ala. Karomah itu atas kehendaknya Allah Ta'ala, bukan atas kehendaknya hambanya. Gitu loh. Itu namanya karomah. Lah, Habib Ba'alawi itu memahami karomah dengan pemahaman mereka. Lalu jika tidak percaya dengan pemahaman mereka, kita ini dikatakan sebagai Mu'tazilah, sebagai munafikin dan kafirin. Bagaimana? Gitu loh. Contohnya apa? Ya, keluarganya Abu Bakar bin Salim. Katanya bisa mendatangkan rantai. Ya kan pameran. Masa keramat itu pameran? Ini gak bisa. Gak bisa. Ada seorang kiai yang saleh, yang abid, yang sobir, ya, tabrakan, mobilnya ringsek, tiba-tiba dia selamat, nggak luka sedikit pun, nggak lecet sedikit pun. Ini namanya karomah. Mbah Yai Mufid, orang duwe omah, tapi anak iso kuliah, nggak hanya aliyah, iso S2 pasca sarjana. Ini karomah itu, karomah. Ada orang ahli sedekah, ikhlas lillah. Tangannya memberi, yang kanan, yang kiri tidak mengetahui. Sirri. Inilah waliullah yang mastur, yang tak terlihat oleh mata kita. Itu namanya karomah gitu loh. Nah, jadi pemahaman karomah ala Habaib Ba'alawi dengan pemahaman karomah yang Islami itu beda. Beda. Mereka ingin menyaingi karomah dan mukjizahnya Nabi. Itu jadi beda. Jadi Al-Jawharus Shafaf di sini itu nggak jelas, nggak masuk. Jadi Buya Hamka mungkin nggak punya kitabnya. Saya punya. Al-Jawharus Shafaf fi Fadhil wal Manaqib Sada Al-Asraf, ada 502 cerita itu yang pernah kita bahas. Terus berikutnya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas sudah saya bahas, nggak ada. Ali bin Ba'alawi itu wafatnya 729 Hijriah. Beda dengan Ali Kholiki, samnya Ba'alawi wafatnya 529 Hijriah. Gak bodoh. Ada yang wafatnya 507 Hijriah, nggak sama. Berarti ini hanya sekedar klaim-klaim, kitabnya ini nggak buka kitabnya. Wah, menurut kitab ini nggak punya kitabnya. Ini namanya tidak menverifikasi dari sumber data aslinya. Berikutnya ada Al-Burqah Al-Musiqah. Lah saya punya manuskripnya, ya punya kitabnya. Ya, ini kitab internalnya Ba'alawi sendiri. Jadi tidak jelas. Tidak boleh wahai kawan-kawan yang ada di Muhammadiyah begitu saja percaya atas apa yang menjadi penetapannya Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dalam hal nasab silsilah Ba'alawi yang ada di Indonesia dan bahkan dunia. Itu. Jadi tolong jika dari tokoh Ba'alawi kepingin belajar bersama, datang, saya undang. Khususnya Kang Mas, Ustadz Andri Kurniawan. Ayo belajar bersama. Jangan hanya ngomong, gue percaya diri kayak Habib Rizik. Syarif Hidayatullah menikah dengan ibunya sendiri. Ya. Walaupun sudah diklarifikasi, tetap nggak sah klarifikasinya. Karena apa? Ketika menyesatkan, coba hitung yang hadir di ziarah Akbar Banten itu, bandingkan berapa. Tapi hanya berklarifikasi melalui channelnya saja. Ya mungkin ada yang mendengar dan ada yang tidak. Inilah yang namanya keplesete sikil iku iso ditambani nek ono lukanya. Tapi kalau keplesete cangkem ini nggak iso. Bahaya, hati-hati kawan dalam menyampaikan. Lidah ini bisa lebih daripada tulang. Walaupun lidah sebenarnya nggak bertulang, bisa lebih tajam daripada silet, tidak singlet, ya.
bahaya. Ya, wong saya sudah hati-hati kadang-kadang masih salah juga kok. Termasuk di antaranya yang kemarin itu perang di Ponorogo 1825 sampai 1830 Hijriah itu salah. 1825 sampai 1830 Masehi itu masih salah. Jika ada salah-salah itu saya itu terkenang, dan alhamdulillah saya selalu diingatkan oleh Tuan Guru dan Syekh Romo Yai Joko Syahmat dari Tangerang dan kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah nasihati saya jika saya salah. Karena saya mahalul khotok wan nisyan, sebagai seorang insan yang banyak salah dan lupanya. Jadi Syekh bin Baz, Buya Hamka mengakui keturunan Rasulullah SAW benar. Nanti Muhammadiyah percaya itu, ya. Tetapi tentang silsilah Habib Alawi ini ada kesalahan-kesalahan, diantaranya adalah rujukan-rujukan kitabnya itu yang tidak sesuai, baik dari nama pengarangnya ataupun nama kitabnya, dan bahkan jika dihitung dari keturunan Rasulullah yang lebih dari 7. Kalau dari Husain, Imam Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi itu 8. Jadi ini juga salah. Banyak kesalahan-kesalahan yang ada. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, Kang Mas, Ustadz Andri Kurniawan belajar lagi. Wis tuwa, ya. Aja nambahi dosa. Wis tuwa iku golek pahala. Ya, jangan menfitnah. Kita ini menyatukan ummah, bukan memecah belah ummah. Kami tahu pagar, ya, tidak akan saya rusak pagar itu. Ya, di antara 3 orang tokoh yang panjenengan sebutkan itu tadi sudah saya hubungi, klarifikasi, ternyata tuduhan jenengan itu tidak terbukti. Jadi siapa sebenarnya yang memecah belah ummah dan menggembosi semangat sumber daya manusia Indonesia? Ya malah justru ya dari imporan Timur Tengah. Termasuk pemahaman panjenengan yang selalu bersemangat, ya. Di antaranya adalah datangnya Sa'ah. Seakan-akan tidak punya semangat hidup. Akhirnya apa? Tidak kreatif. Ya. Hidup ini penuh dengan bayangan ilusi. Ayo semangat. Kiamat itu masih jauh. Kiamat sudah dekat itu sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqtarobatis sa'atu wa syaqqal qamar, itu sudah ada. Antara Rasulullah dengan kiamat itu segini. Kiamat 100 tahun sekali. Gitu. Jadi kita harus semangat optimis hidup ini. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Ya, program pembangunan 100 tahun sudah harus benar-benar kita programkan sejak sekarang. Ayo semangat bersama membangun bangsa dan umat. Jangan gembosi. Ya gara-gara doktrin-doktrin panjenengan itu, sumber daya manusia kita rendah, lalu dikuasai oleh sumber daya manusia dari negara China, Amerika, Australia, ya, Eropa, bahkan Saudi Arabia. Apalagi orang-orang Indonesia kita ini masih takluk dengan agama. Dengan modal agama mudah, ya, kita untuk dikooptasi, dikuasainya. Ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu, jati diri bangsa itu sangat penting. Ingatlah Kang Mas, Ustadz Andri Kurniawan, jamaah Islamiyah itu sudah sadar dan taubat. Ya, tinggal nanti Al Zaitun juga harus membenahi kurikulum pendidikannya. Ya, Abu Bakar Basir juga sudah mengakui Pancasila. Wes tuwa, golek opo gitu. Ya, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab baru sadar. Saya ingatkan, kalau tidak sadar akan dimakan oleh kutukan Tuhan yang ada di Indonesia ini. Mohon maaf, saya ingatkan panjenengan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan berinteraksi dengan panjenengan, membaca tulisan-tulisan yang sudah panjenengan siapkan. Mohon maaf nih, nggak bisa diselamatkan. Ya Allah, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf nih. Bu Zain Zeta tadi itu saya melihat tulisan pertama. Nah ini kita aktifkan daya ingat kita. Bu Zain Zeta itu menulis pertanyaan sekaligus doa. Pertanyaannya adalah tentang memang kebanyakan yang menuduh PKI itu dia sendiri PKI. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Bu Zain Zeta.
kita dituduh anti Wahabi. Anti Wahabi ku sapa? Di depan matamu dhewe. Gitu loh. Ayo kalau kita berteman dengan habaib, monggo silahkan. Ya, tapi yang adil, berbuat adil lah terhadap diri dan orang lain. Gitu. Terus diantara doa panjenengan Ibu Zenzita. Dan ada lagi tadi dari banyak yang ini kesalahan admin dan kesalahan saya. Mohon maaf nggih, mohon maaf, salah. Saya yang salah, mohon maaf. Tetap tulisan panjenengan ada nilai pahala kebaikannya. Romo Kiai Joko Sahmat tadi juga menuliskan tulisan yang berisi tentang kita ini khususnya umumnya para penggerak dan penyampai nasab para habaib Alawi, ya, khususnya juga Kiai Haji Maduddin Usman, Tubagus Mogi, dan Kiai Agus Mariono, itu berjuang dengan biaya sendiri. Dengan duit-duit dewi orang untuk sogokan kong Yahudi, intelijen Israel sana itu enggak. Atau dapat biaya dari pemerintah, dapat sogokan uang ratusan miliar untuk deradikalisasi itu enggak, sudah ada bagiannya sendiri itu BNPT, ya, bagian anti teror itu sudah ada sendiri dan dapat gaji dari pemerintah. Kalau saya enggak ada. Saksinya benar Romo Kiai Haji Joko Sahmat dari Tangerang itu benar-benar analisanya 100%, ya, akurat bahwa memang kita ini berjalan dengan biaya sendiri, mengingatkan sebagai bentuk rasa kasih sayang terhadap saudaranya. Seharusnya kita berterima kasih kepada Kiai Imad dan kawan-kawannya itu, loh. Nggak usah berterima kasih kepada saya, kepada Kiai Imad saja dan kawan-kawannya, PWI, Gus Abbas, Gus Aziz Jazuli dan lain-lain itu. Terima kasih kepada mereka yang benar-benar cinta NKRI. Itu, nggih, begitu nggih, Pak Yai Joko Sahmat. Ratu Bagus, Islam rukun damai tanpa habaib. Nah, nggih. Ada benarnya nggih, Pak Ratu Bagus. Pak Wahyu Amin. Indikasi tidak asli yaitu tidak ada demo berjilid-jilid, tidak berani melapor ke pihak berwajib, takut dengan 3 huruf D N A. Nggih, Pak Wahyu Amin, nggih. Apa yang menjadi tuliskan ini ya ada benarnya, nggih, memang ada. Iqbal Abbas, Indo akan damai kalau provokator itu musnah dari bumi Nusantara. Pak Iqbal Abbas ini bukan pro kita, bukan pro saya, tapi kontra dengan saya. Di antaranya adalah saya ini termasuk bagian daripada provokator itu. Termasuk Kiai Haji Maduddin Usman itu provokator, pemecah belah ummah supaya musnah dari bumi Indonesia. Nah, ini Pak Iqbal Abbas ini kurang mau menyadarinya. Ya, kalau kita ini dimusnahkan, ya, terus siapa lagi yang akan membuat masalah bangsa ini? Kan gitu. Pak Izanipi yang mengatakan Kiai Imad dan kawan-kawan pengadu domba maka dia adalah pembela kesesatan yang nyata. Leres Pak Izanipi. Pak Iqbal Abbas, bungkusan kebohongan Imad dengan tesis maka orang tolol akan mengikuti. Kiai Haji Maduddin Usman itu tesisnya sudah benar, 90% sudah sesuai dengan standar. Kemarin itu ada informasi dari Arab Saudi, Dik Rumel Abbas itu mewawancarai Syekh Ibrahim bin Mansur, ya, katanya seorang anggota Nakobatul Ashraf Hashimi dari Mekah sana. Lawang Syekh Ibrahim bin Mansur itu nasabnya dibatalkan kok, berdasarkan silsilah bahwa leluhurnya itu tidak ada yang bernama Husaini, tapi disambung-sambungkan ada Husaininya. Kejahatan itu pasti tetap akan meninggalkan jejak. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tanyalah kepada Pak polisi anggota BIN, intel kepolisian sana, kalau nggak percaya. Krimsus, kriminal khusus, itu pasti tahu bahwa setiap kejahatan itu pasti akan meninggalkan jejak. Pasti ada kelemahannya. Di antaranya adalah nasabnya Syekh Ibrahim, saya punya datanya. Saya dikirimi oleh kawan saya dari Makkah Al-Mukarramah. Nggak perlu saya ke sana. Nggak perlu saya ke sana. Saya punya datanya. Bahwa nasabnya Ibrahim bin Mansur itu dibatalkan karena penuh dengan penipuan. Tidak ada kebenarannya. Sama seperti nasabnya Ba'alawi. Sama seperti nasabnya yang dibatalkan oleh Al-Katibi, yang dibatalkan itu dari Kamal Al-Hud
ya, dari Lebanon sana. Terus nasabnya Bani Ubaidillah Al-Mahdi, dinasti Fatimiyah, ya, Ismailiyah yang ada di Afrika Utara sana dibatalkan. Banyak sekali nasab-nasab yang dibatalkan oleh ulama-ulama zaman dulu, ya. Nah, ini saya akan butelanu. Sebentar. Bentar, saya bukakan, saya bacakan, dikira nanti saya ini ngarang-ngarang sendiri. Batal, jadi mungkin balas dendam, ya. Nggak percaya DNA. Yang tidak percaya kesahihan dari nasabah Alawi itu oleh Syekh Ibrahim bin Mansur, katanya jahil murakkab. Nah, jelas ini mencederai, nggak sesuai. Nggak sesuai. Mohon maaf, ini aksesnya ini langsung ke Arab Saudi sana, jadi agak lambat. Saya setting lagi. Jadi apa yang dilakukan oleh Dek Rumel Abbas itu menurut saya itu matruk, tinggalkan saja. Sudah banyak bohongnya. Mau cari iklan pendukungnya. Keliling dunia manapun, uang kitab dan manuskripnya ada di tangan kita kok. Dunia itu sekarang sudah terbuka. Nggak perlu kemana-mana, sudah ada di tangan kita. Yang penting handphone kita ini canggih memorinya. Kita mau mengandalkan fisik kita, tanpa fisik pun kita, jiwa kita bisa kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngakses, ya mungkin ada gangguan keterlambatan. Ya ini handphone saya ini. Nah ini. Butlanu nasabil Hawashim al-Umara. Bikolami Abdullah Mahil Atik Al-Hamiyani Al-Matori Al-Mutairi. Haulai yaskuruna fi Makkah al-Mukarramah. Mereka itu bertempat tinggal di Mekah yang dimuliakan, bahwa di Fatimah wa Jeddah, dan di lembah Fatimah dan yang ada di kota Jeddah. Wahia ailah kabirah. Mereka adalah golongan masyarakat yang besar. Wa nakhussu minhum man yantasibu ila Ali bin Salim. Jadi Ibrahim bin Mansur Al-Amir itu ke atasnya itu keturunannya Ali bin Salim bin Ali bin Muhammad bin Murtado bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Jundub bin Gusmar bin Muhammad bin Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Husain bin Amir Mekah Fulaitah bin Qasim Amir Mekah bin Abi Hashim Muhammad Amir Mekah bin Ja'far Amir Mekah bin Abi Hashim Al-Azhar Muhammad Amir Mekah bin Abdullah Amir Yambu bin Abi Hashim Al-Akbar Muhammad Amir Yambu bin Al-Husain Al-Amir Amir Mekah wa Yambu bin Muhammad An-Nasair Amir Yambu An-Nasabah bin Musa An-Nasabah yang seorang pakar nasab bin Musa Athani bin Abdullah Ar-Ridho bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Imam Hasan radhiyallahu anhu. Wala yasihhu nasabuhum hadza fahuwa nasabun batilun la yasihhu. Bahwa nasab mereka ini adalah nasab yang batil tidak sah. Nasab yang diwawancarai oleh Dek Rumel Abbas itu loh, sudah dibatalkan oleh ahli nasab yang asli. Kok diwawancarai, berarti Dek Rumel Abbas itu salah wawancara. Salah mewawancarai orang gitu loh. Batilun la yasihhu. Haitsu qala al-allamah al-mu'arrikh an-nasaba Ibnu Funduk al-Baihaqi fi kitabih Lubbul Lubab. Anna aulada Fulaitah bin Al-Qasim hum Abdullah. Di anaknya Fulaitah bin Qasim itu cuma ada 4, yakni Abdullah, Yahya, Isa, dan Hasim. Falaisa lahu ismu Husain. Nah, tapi tadi leluhurnya Ibrahim bin Mansur itu ada Husain, padahal tidak ada yang namanya Husain. Ini sama seperti Muhammad, Ali, dan Husain tidak ada Abdullah itu loh, tidak ada Ubaidullah itu loh, sama dengan itu.
ilman bi annal ladzina yantasibuna ilal Husain bin Fulaitahum faqat. Nah, ini banyak sekali yang menyandarkan silsilah nasabnya kepada Husain. Banyak. Kalau saya merujuk kepada kitab Al-Mawsu'ah karya Sayyid Fathi Abdul Qadir itu, justru Muammar Gaddafi itu juga nyambung sampai Dzurriyyah Kanjeng Nabi. Khomeini itu nyambung ke Dzurriyyah Kanjeng Nabi. Gitu, nggih. Begitu nggih. Jadi kembali kepada tulisan panjenengan. Ustadz Saoye, para Habib itu pandai sekali memutarbalikkan kata. Laksana Dajjal yang mereka omongkan itu kebalikannya. Pribumi mukibin mereka provokasi supaya saling berseteru demi kemuliaan mereka. Nggih. Pak Ustadz Saoye ada benarnya. Nggih. Ini penjajahan gaya baru. Penjajahan gaya baru. Tapi dibalut dengan agama. Nggih, begitu nggih. Siti Kuisah. Habib Rizik kok dijadikan guru yang mau digugu dan ditiru apanya? Teriak sambil melotot matanya, yang ditiru 2024 wes nggak zamani niru Habib. Kiai pribumi lebih alim dan lebih punya adab dan sopan. Nggih, matur suwun nggih Bu Siti Kuisah ada benarnya. Sentanu, itu bukannya orang yang suka bicara ngawur tanpa data. Ingat mukanya Mukibin Koclok ini. Nggih. Jadi Ustadz Andri Kurniawan itu ya mungkin harus belajar lagi. Nggih. Semua orang itu harus belajar dan belajar. Enggak ada yang namanya finish, habis, berhenti, enggak ada. Oleh sebab itu jangan sampai kita mengaku bahwa saya ini paling pintar, mentok, enggak ada saingan tandingannya. Enggak boleh seperti itu. Nggih. Pak Joko Nur, nderek ngos ya nggih, monggo Pak Joko Nur. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa selalu memberikan kesehatan dan keselamatan yang biakin nur ya hati negara dan keluarga serta terima aron Surabaya. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur. Unyil Usro, derek nyimak ya nggih monggo. Master PAB. Assalamualaikum Kiai Nur. Kembangan Jakarta Barat ikut nyimak. Kembangan itu ada Surabaya juga ada Kembangan, Kerembangan Barat, Kerembangan nggih. Kembangan atau Kerembangan nggih. Nggih. Bianto Ajeng, sadar umat Islam dan rakyat pribumi Nusantara. Cintailah negerimu dengan jangan terkecoh doktrin Habaib Alawiyah Manras Yahudi yang jualan nasab palsu di bumi Nusantara Trims. Memang kalau kita cermati ya bahwa memang doktrin Habib Alawi itu rasis karena memang tidak boleh. Sidogiri itu sampai sekarang masih konflik itu gara-gara dulu dari pihak keluarga Sidogiri mau menikah dengan Syarifah itu nggak sekufu, nggak sepadan, beda derajatnya. Pak Muzamil, Kiai Imad hanya kiai biasa, kok mampu mengadu domba? Bukannya Pak Alawi kalau ceramah memancing kemarahan, bukannya Pak Alawi yang mengadu domba. Kiai Imad hanya respon tapi mematikan. Nggih, Pak Muzamil, nggih. Tidak mengadu domba. Kita ini tidak mengadu domba. Kita ini mencerdaskan anak bangsa. Nggih. Pecinta ulama, ini Nur Sapi lebih parah dari orang kafir. Ya, jadi saya ini lebih parah dari orang kafir dan saya ini termasuk seperti sapi. Nggih matur suwun nggih Pak pecinta ulama, matur suwun nggih. Saya seperti sapi dan lebih parah dari orang kafir. Kafir itu artinya adalah menutup diri. Misalkan ini ada buku di kafir itu di cover. Ya, di cover disamai ini, di cover itu berarti kafir. Nah, harus ditutup, enggak dibuka, ya berarti wis enggak mau menerima informasi. Kalau saya masih mau menerima. Nggih. Saya sering meminta kepada Syekh Tuan Guru saya untuk menasihati saya. Tidak hanya Tuan Guru saya, semuanya kalau kebaikan kenapa tidak kita terima dari mana saja kebaikan itu berada. Yang penting kita tetap memiliki prinsip utama, kan begitu. Pecinta ulama matur suwun, saya seorang sapi dan seorang kafir. Muhammad wafa, sing rumangsa dirugikan rumore didu. Ini bahasa Jawa termasuk. Yang merasa dirugikan itu kabarnya diadu. Maksudnya adu data gitu begitu. Pecinta ulama, anak Pasarman fitnah Wali Songo masih dibela dasar. Yang menfitnah Wali Songo itu siapa? Meluruskan sejarah Wali Songo selama ini itu berdasarkan Van den Broek, berdasarkan Tom Pires, berdasarkan sejarawan, bukan pakar nasab. Sehingga simpang siur datanya. Lah, Kiai Imad bersama dengan kawan-kawan termasuk saya ini meluruskan
sesuai dengan data yang kami punya, termasuk ya ini kita punya naskah-naskah Hanocoroko, ya ini asli, masih ada yang berbentuk naskah-naskah kuno lainnya. Nah, ini tugas kita bersama untuk meluruskan. Yang penting pokoknya Wali Songo duduk Ba'alawi, gitu aja. Itu aja yang nomor satu. Nih, Hizbullah Nur, saya warga Muhammadiyah, sangat mendukung sepenuhnya Kiai Imad dan yang lainnya. Apalagi Ba'alawi sudah ngobok-ngobok sejarah. Ini kejahatan yang harus dilawan demi bangsa. Nih. Harus dilawan. Saya buktikan. Sekali lagi saya tampilkan Cahaya dari Nusantara. Ya. Dari halaman tentang adanya Syekh Kramat Jati atau Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Di halaman 323 itu lahirnya Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau KRT Sumodiningrat itu tahun 1736 Masehi. Lihat. Tahun 1736 Masehi lahirnya. Ya. Nah, sekarang kita buka halaman 344. Habib Hasan bin Toha bin Yahya, Kramat Jati, lahir pada tahun 1754. Ayo. Beda ya. Satu buku. Satu orang sosok yang sama, lahirnya beda-beda. Ini nih. Ini halaman 344. Ini. Tadi katanya Habib Lutfi bin Yahya bahwa leluhurnya yang bernama KRT Sumodiningrat, Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu lahirnya tahun 1736 di halaman yang tadi. Sekarang halaman 344 tidak 1736, 1754. Ini namanya seperti mencela-mencele. Sama seperti kitab-kitab dulu karangan internal Habib Ba'alawi. Nggak jelas. Rodul Jali itu mengatakan, menuliskan bahwa Habib Imam Ali Kholik Kisam itu wafatnya tahun 507. Al-Ghura 529. Ayo, piye lagi? Lahirnya, 5 versi. Ya. Satu kitab saja ini lahirnya satu tokoh atau sosok yang sama, beda-beda. Apa yang bisa dipercaya? Ini membuat bodoh memori pemahaman kita. Sampai nanti masyarakat kita. Sebab itu saya akan sering menyampaikan, tarik buku ini, atau direvisi, atau batalkan saja. Minta maaf pada umat dan masyarakat. Menyesatkan. Berikutnya. Pak Mahmud, amit-amit kok masih ada orang yang tidak mau merdeka ya? Itu IQ rendah sekali, nggih. Banyak yang masih rendah sumber daya manusianya, nggih, Pak Mahmud, nggih. Toh hari, saya tidak membela koruptor, tapi sekejam-kejamnya koruptor kalau ada yang membunuh masih bisa dihitung dengan jari. Tetapi kalau penjahat, penjajah membunuh tidak bisa dihitung lagi, nggih. Nggih, ada benarnya Pak Tohari. Badri Arifin, pengusung khilafah jangan dikasih hati, mereka ingin hancurkan NKRI. Ada ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jauhkan saja. Nggak usah digunakan di negara kita. Islam yang ada di negara kita ini lebih banyak menganut atau mengadopsi faham rahmatan lil alamin. Tidak suka perang, apalagi perang saudara. Sejak dulu orang itu sesuai dengan tujuan klannya, semakin banyak pengikutnya dari marganya, dia akan mendirikan satu kerajaan kesultanan, lalu menguasai daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Itu dulu, sejak dulu memang itu. Nah nanti misalkan seandainya Indonesia ini ada 346 klan Ba'alawi misalkan, ngumpul semua break masuk ke Indonesia, ya hancur wis. Hancur. Gak usah jadi negara Indonesia, NKRI gak usah. Itu jadi negara Ba'alawi sana aja. Pak Mahmud, Pak Hafid Riyadi, kami tunggu penayangannya, sudah. Jami Khemi Channel, Jami Semani Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Nusantara begitu rukun dan damai, saling toleransi dan mengedepankan adab serta sopan santun warisan leluhur bangsa Indonesia. Insya Allah seperti itu.
ana tata krama unggah-ungguh sopan santun, akhlakul karimah. Ini yang kita dahulukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasiyah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sopan santun itu tidak hanya masalah tepo seliro hablum minan nas saja, tapi juga hablum minallah, dan secara keseluruhan dengan seluruh alam semesta di mana kita berada. Begitu nggih. Pak Muhajirin Jamilun, salam yai. Pil pahit harus dirasakan para muhibin, pilih yang batil atau kebenaran nggih. Pil pahit, biasanya pil itu rasanya pahit, kecuali anak kecil itu pilnya itu atau sirupnya itu mesti manis-manis. Kalau yang tua-tua pil mesti pahit, tapi untuk menyembuhkan penyakit. Pak Macan Loreng, ayo WNI apapun agamamu, sukumu, etnismu, pangkat jabatanmu yang mencintai NRKI, NU, Gus Dur, bergabunglah dengan PWI, Banser, LS untuk menjaga keselamatan azas Pancasila Undang-Undang 45. Zero. Memperjuangkan nasab baginda Nabi dari kelompok yang mengaku-ngaku untuk tujuan kepentingan kelompoknya adalah ibadah. Nggih. Ini yang kami lakukan nggih, Pak Zero. Karena nanti kalau kita biarkan ngambrah-ambrah semakin membawa mafsadah. Banyak contohnya tadi yang saya sampaikan. Saya memiliki kunci kartu truf yang tidak saya buka ke publik. Karena atas dasar ini privasi, masalah aib pribadi, saya tidak mau buka ini. Tapi banyak yang usul ke kami, buka saja yai, karena ini berhubungan dengan kebanyakan orang. Nanti kalau nggak disampaikan, nanti semakin banyak bertambah korbannya. Tapi saya masih ngerem, saya masih bertahan. Karena ini masalah pribadi. Yang dilakukan oleh Habib Ba'alawi dan tokohnya, ini tokoh penting, tokoh sentralnya, itu loh. Bahaya itu loh. Tadi saya masih bertahan ini, saya pertahankan untuk menutupi. Berikutnya Sang, Ana Muhammadiyah dari dulu nggak setuju dengan para Habib ini karena nggak yakin mereka benar-benar dzurriyyat Rasul. Kalau dia dari sepak terjangnya dari masa ke masa di NKRI ini, leres matur suwun Pak Sang, jenengan walaupun dari Muhammadiyah tetap sesuai, ya, bijaksana, bisa menentukan mana yang hasanah dan mana yang tidak hasanah. Awal channel, saya doakan kepemimpinan lembaga NU selanjutnya, Pak Nur Ihya atau Kiai Imaduddin atau Kiai Abbas NU harus tegas, yang salah seharusnya dilaporkan ke polisi biar diproses hukum. Sudah kita laporkan ke MUI, tapi MUI ternyata seperti kerupuk alias belembem. Tegas MUI Malang ketika menvonis Mama Gufron dengan sesatnya. Padahal itu tidak vonis dari MUI pusat, hanya pendapat pribadi saja dari Pak Khalil Nafis. Yang menvonis sesat itu MUI Malang. MUI Malang. Padahal lebih banyak unsur kesesatannya Ba'alawi daripada Mama Gufron. Mama Gufron itu hanya prank, ya. Kenapa sekelas Mama Gufron menyampaikan khurafat seperti itu langsung ditindak tegas oleh MUI? Dikritik oleh PWNU katanya Malang. PCNO Malang katanya gitu. Tapi dengan Ba'alawi kenapa melempem gitu loh. Coba kita berpikirlah, kita seimbangkan pemikiran kita. Masuk apa enggak? Orang masuk belas gitu. Enggak masuk belas. Gitu. Enggak masuk belas. Dan alhamdulillah Mama Gufron sudah minta maaf. Terus Ba'alawi sudah minta maaf. Enggak mau mereka minta maaf. Bandul ndas. Gede ndas. Gitu. Berikutnya, Mujiono, agama bagi mereka hanya permainan. Kasihan Mukibin, wah ini usulan dari Pak Mujiono. Benar-benar menjadikan sebagai ahli muji. Ono sabendino muji maring pangeran, marang Gusti. Agama bagi mereka hanya permainan, kasihan Mukibin. Untuk alat. Karena kalau sudah berbicara agama, kebanyakan kita ini hanya menggunakan separuh, kurang dari separuh akal sehat kita. Kan goib, ya karomah itu kan goib, ya. Wes nggak usah ditanyakan. Misalkan kita mau melihat Gusti Allah itu kayak opo, kan goib, bisa diilmiahkan sekarang. Gitu. Hal-hal yang dulu itu goib, sekarang itu lahir, bisa diilmiahkan. Dulu ketika kita belum menikmati jaringan internet tanpa kabel seperti ini, goib zaman dulu, sekarang sudah nggak goib lagi. Ngaji bisa seperti ini, nyambung ya langsung live streaming ya, nyambung di mana-mana sedunia bisa mengakses saya ngaji bersama
malam hari ini. Ya enggak goib lagi, ya sudah zohir namanya. Begitu nggih. Kabar horor. Assalamualaikum, Jember hadir ya nggih, monggo. Waalaikumsalam, Jember nggih. Termasuk para habaib yang ada di Jember itu juga saya memiliki kartu truf. Gak saya buka nggih. JJ, saudara kita Muhyiddin masih tertutup oleh tabir hitam yang ditebarkan bertahun-tahun oleh para imigran Yaman. Harus diinstal ulang, di brainwashing. Kalau komputer, laptop atau handphone itu diinstal aplikasi terbaru yang lebih positif, ya, dengan cara sering-seringlah untuk mendengar ceramah-ceramah yang berdasarkan kandungan ilmiah. Jangan hanya khurafah. Insya Allah akan menjadi sarana mendapatkan tambahan hidayah. Nggih, para muhibin semua ya, saudara-saudara kita, ayo sadar bersama. Nggih. Pak Muhammad David, warisan Belanda masih melekat pada oknum yang dipimpin oleh para habib. Cerdaskan terus Yai dan semoga Yai diberi kesehatan dan keselamatan atas kerja kerasnya. Waalaikumsalam. Nggih, matur suwun doanya Pak David nggih. Nah, ini saya acak nggih. Kang Nanang, Andri kayaknya ilmunya masih dangkal nggih. Kita tidak bisa menilai atau menghakimi seseorang ya, tapi kalau dilihat dari segi masalah nasab, beliau kurang menguasai karena tidak memiliki kitab datanya, referensi manuskripnya. Nggih, Kang Nanang begitu nggih. Rafiq Abdullah, biar tidak gagal paham kita semua, kesampingkan ego kita. Jangan hanya ngonten bikin gaduh di sosmed Pak Kiai lah. Saya diingatkan oleh Pak Rafiq Abdullah. Biar tidak gagal paham kita semua, kesampingkan ego kita. Oke, saya kesampingkan ego saya tinggal di belakang ego saya gunakan akal sehat saya. Ayo kita dekatkan dengan pemahaman Kang Mas Ustadz Andri Kurniawan dan pendukungnya. Terus mengatakan Kiai Agus Mariono, Tubagus Mogi, Kiai Imad itu seorang munafik, pemecah belah umat, agen Cina imperialis, itu namanya fitnah atau kenyataan. Nah, kan gitu guys. Coba kita ayo kita berpikir sehat, kita tinggalkan ego kita. Pasti apa yang disampaikan oleh Ustadz Andri Kurniawan pasti salah. Pasti itu. Karena apa? Tidak menghubungi langsung sumber yang dicantumkan namanya itu. Tapi saya menghubungi langsung. Saya telepon langsung. Dan beliau sudah sungguh-sungguh tidak sesuai dengan tuduhan itu, Yai. 1 jam yang lalu lebih itu. Nggih. Jadi begitu nggih, Rafiq Abdullah, semoga jenengan senantiasa diberikan kasih sayang sebagai seorang hamba Allah. Rafiq Abdullah hamba Allah nggih. Arfi Fadilah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyarakat Indonesia sudah banyak yang tahu bahwa para habib bukan dzurriyyah Nabi. Tapi mengapa mereka masih saja pada mempromosikan diri mereka dzurriyyah Nabi? Apa mboten malu nggih? Mereka itu romo kiai nggih. Sudah kadung enak kepenak, gengsi mau melepaskan posisi sebagai cucu Nabi. Nggak ada yang namanya ahlul bait Nabi itu, nggak ada sekarang. Yang ada itu dzurriyyah. Tapi mereka selalu mengaku-ngaku menafsiri innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ahlul bait ini ahlul bait. Habaib itu ahlul bait. Habaib itu ahlul bait. Membenci habaib sama dengan membenci Rasulullah, menyakiti hati Rasulullah, menyakiti hati Rasulullah sama dengan menyakiti hati Allah. Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong ini gunung kaum yang primitif di Afrika sana itu. Kita ini bangsa Indonesia yang sudah cerdas di abad 21 berteknologi tinggi seperti ini kok ngomong kayak ngono. Ya ini mengandung kekuatan atau energi gendam hipnoterapi. Ini yang harus bergerak itu Kiai Nur Rahmat Asmawi dari Jepara itu. Harus bergerak untuk menyadarkan umat. Jika ada muhibin yang akut harus diruat, harus diinstal ulang, dicuci brainwashing, cuci otaknya, nggih, supaya waras dan sehat. Nggih. Berikutnya Pak Falasifa Fidiani, takut dikritik, maunya kritik. Oh gitu sifat ilmu buku. Nah berarti Falasifa Fidiani takut dikritik. Saya nggak takut dikritik, maunya kritik. Saya mau kritik dan tidak takut dikritik. Gitu sifat ilmu buku. Nggih. Ilmu buku falasifa ini termasuk ilmu filsafat. Fidyani ya. Fiddini ya. Filsafat fiddini ya sebenarnya. Nama jenengan itu falasifa fiddini. Falasifah
ahli filsafat dalam agama. Takut dikritik, maunya kritik. Saya tidak pernah takut dikritik. Saya dikatakan sapi dan kafir, ya alhamdulillah, semoga tidak sesuai. Kembali kepada yang mengatakan ini, kan begitu nggih. Himham bin Aun, Imam Bonjol bukan dari ras Yahudi Askenazi Khazar, bukan. Syihabuddin kok tadi bin Syihab, tadi Rizik Syihab itu. Nggih, gak matuk blas, nggih. Gak matuk, gak gatuk. Berikutnya Rafiq Abdullah lagi. Saya sangat setuju kalau Pak Kiai Nur Ihya sebagai inisiator dan sekaligus mensponsori terselesaikannya masalah kita ini. Biar Muhyiddin paham, tidak omdo begitu Pak Kiai. Afwan, afwan berarti jenengan biasa pakai bahasa Arab. Afwan itu maaf. Ana, antum, saya nggak pernah pakai itu ya. Panjenengan, kulo, sak ngapuro, nyuwun ngapuro, afwan, bener apa? Bener Pak Rafiq Abdullah. Insya Allah siap. Kita masih ngonten seperti ini kan untuk mencerdaskan bangsa. Kuliah seperti ini 1,5 jam itu gajinya besar loh harusnya saya. Tapi saya nggak mengharapkan itu. Ikhlas lillah. Karena demi untuk ummah dan masyarakat. Kan begitu. Jadi saya menyediakan waktu dan tenaga sekaligus data-data keilmuan yang ada untuk panjenengan semua share, berbagi ilmu bersama. Begitu, bukan omdo. Nek omong doang itu nggak realisasi. Oh, saya juga melaksanakan. Saya juga alhamdulillah dapat amanah untuk membuat masyarakat itu menerima maslahah dan manfaat dengan cara memberikan solusi lapangan kerja. Karena ada amanah dari Tuan Guru saya. Lalu saya melaksanakan amanah itu sesuai dengan wasiahnya. Saling menolong, ta'awun alal birri wat taqwa. Yang penting bukan ta'awun alal itsmi wal udwan. Begitu Pak Rafiq Abdullah. Monggo semoga panjenengan senantiasa dapat kasih sayang Allah. Mabar Nox, ayo saling belajar ilmu ke depan kan keilmuan kalian, jangan komen yang tidak berakhlak. Matur suwun nasihatnya Abdur Rahim, kenapa masih ada kiai yang bela Ba'alawi padahal Habib Indo lebih kejam dari Belanda? Ini. Belanda dulu itu ya kejam, tapi sekarang ini malah lebih kejam. Lebih Habib itu meniru David Empera dari Belanda dan bahkan mengkasta-kasta masyarakat kita. Indonesia yang sudah merdeka 79 tahun itu dianggap belum merdeka. Sejarah dirubah-rubah semua. Kiai-kiai Nusantara digoblok-goblokkan, direndah-rendahkan. Ayo umat Islam itu tidak selevel dengan mereka. Kejam, kejam. Bisa juga itu bagian daripada fitnah asadu minal qotl. Arin wis Bojonegoro dari sinau ya sami-sami. Pak Soleh Lati Demak hadir monggo Demak Bintoro Jawa Tengah. Imam Khabari hadir Pak ya monggo. Putat 88. Di Pemalang para habib nggak berani sholat Jumat karena di setiap masjid para khotib membahas nasab bodong imigran Yaman. Sip Pak Putat 88. Tidak hanya di Pekalongan, Pemalang, Tegal, Waleri, Brebes, ya, semua merembet nanti ke Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Jepara, Tuban, Gresik, Lamongan, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Banyuwangi sana, muter sampai keliling Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bangka, Natuna, ya Sulawesi sana, Papua, Maluku, ya NTT, NTB, semua nanti. Jangan takut lagi para khotib untuk menyampaikan kebenaran. Yang penting nanti jenengan minta saya data kitabnya, saya kasih kitab-kitab yang ada PDF-nya. Pak Joko Pitoyo, karena ada kiai yang belum tahu biologi molekuler, kiai harus belajar ilmu biologi molekuler antara malakul, malaikat, molekul, itu apa? Nanti harus begitu, kiai sekarang itu harus tidak boleh tidak up to date, harus update terus ilmu terkini. Berikutnya dari Busur Channel hadir ya monggo. Ini saya acak Pak Toto Bagaskoro, Direk Nyimak Yai dan semoga keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Matur suwun doanipun nggih. KN Gaming, di dalam diri saya mengalir darah Rasulullah. Giliran diajak tes DNA gratis, banyak kali alasan bulet, ruwet. Karena takut itu guys, karena apa? Sudah ketahuan, sudah 180-an
marga Ba'alawi dari luar negeri, dan ada beberapa yang dari dalam negeri sudah dapat diketahui hasil tes DNA-nya. Jadi mereka takut. Pun pes Wali Songo Maruyung. Kembalikan marwah NU. Marwah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia adalah harga diri, kewibawaan. Marwah Daud, misalkan marwah Ali, ya, berarti marwah. Nah, kalau bahasa Melayu atau Malaysia itu marwah atau murwah, muruah atau muruah, muruah. Sin Caharin, Kudus hadir yai, penjelasan Anda selalu runtut dan pelan tapi jelas nih, matur suwun, sama-sama sesuai dengan menyesuaikan nggih Pak Sirin Cahalin, sama-sama belajar. Ki Jaga Beduk Sambel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Hasim. Bravo kayak itu. Wali Songo bukan Habib Rungkat, bukan. Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Bukan Ba'alawi, tapi nyambung sampai Kanjeng Nabi. Buktinya sudah sering saya sampaikan bahwa Wali Songo itu jelas-jelas terah Rasulullah. Jelas terah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada data manuskripnya. Berikutnya. Mawar Biru. Langsung saja dibawa ke MUI saja Kiai, biar nggak berlarut-larut doktrin yang dibawa klan Ba'alawi ini, biar semakin jelas dan tindak lanjuti. Semua itu serba uang deh, Pak Mawar Biru. Lapor itu juga perlu transportasi dan uang. Sebenarnya MUI kalau kembali kepada niat awal sebagai pelayan umat, ketika umat ada gejolak seperti ini harus turun tangan dengan ikhlas, tidak harus ada bayaran, begitu nggih? Harusnya seperti itu, dibantu oleh pihak Kementerian Agama kita, Pak Korpakem ya, yang mengawasi tentang aliran kebatinan ya, koordinasi dengan aliran kebatinan yang ada di masyarakat kita. Ada yang sesat ya, termasuk misalkan masalah LDII, ya masalah Habib Ba'alawi, itu harus segera dituntaskan, jangan berlarut-larut nggih. Ya, sekarang di kode sama admin untuk closing statement, kita tutup dengan kesimpulan ya, bahwa Kiai Agus Mariono, Tubagus Mogi, dan Kiai Imad sesuai dengan tuduhan Ustadz Andri Kurniawan itu tidak benar. Tolong klarifikasi lagi, jangan sembarang seenaknya menuduh orang per orang, itu akan menjadi fitnah. Dan fitnah itu asyaddu minal qatl, lebih berat, lebih kejam, lebih kuat dosa negatifnya daripada membunuh, sama dengan membunuh karakter seseorang. Jangan seperti itu. Analisa panjenengan kurang tajam, mungkin sesuai dengan umur panjenengan, Ustadz Andri Kurniawan. Cocoknya panjenengan itu bergerak di bidang DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Berkecimpung di situ saja untuk menyadarkan dan membentengi kristenisasi yang ada di Malang Selatan, yang di lereng Gunung Kawi itu, di lereng Gunung Semeru itu. Cukuplah di situ, jangan merembet ke hal-hal yang belum panjenengan pahami. Sebelum meneliti, ayo datang ke tempat kami. Secara sembunyi-sembunyi nggak apa-apa, jangan gengsi. Ayo belajar kitabnya. Kita berbicara ada kitab nasabnya. Kitab-kitab nasab yang kami miliki sekaligus manuskrip yang ada itu tidak bisa diakses dulu oleh ulama-ulama kita. Sekelas MUI pun nggak punya kitabnya. PBNU pun nggak memiliki datanya. Muhammadiyah pun nggak ada, hanya tahu nama kitabnya saja, sama seperti yang tadi dikatakan oleh Buya Hamka. Sampai salah nama kitab dan pengarangnya. Sampai kitab Al-Jahrus Syafaf juga digunakan sebagai rujukannya. Nah, ini berarti bisa dibatalkan apa yang menjadi pendapatnya Buya Hamka. Wait and see, menunggu dan melihat lagi perkembangan ini. Wahai kawan-kawan dari Muhammadiyah, tentukan sikapmu yang tegas, hak ya hak, halal ya halal, haram ya haram. Al halal bayin, wal haram ya bayin. Jangan bainahuma mustabiat, jangan. Sudah tentukan bahwa Muhammadiyah berada di pihak yang benar. Benar menurut data ilmu silsilah nasab yang ada sejak dulu kala sampai sekarang ini. Bahwa sesuai dengan fakta, data dan DNA, nasab Ba'alawi itu sudah gugur, tidak bisa dipercaya. Sama seperti saya dari Nusantara. Sudah saya perlihatkan ke panjenengan semua, mencela-mencele ya,
sumbernya dari Habib Lutfi yang sama mengatakan Habib Hasan bin Wahab bin Yahya itu lahirnya 1736 Masehi. Di halaman 344 lahirnya 1754 Masehi. Mana yang bisa dipercaya? Nggak iso dipercaya. Wong sing biasa pimpin kulino ngapusi 3 kali, matruk tinggalkan. Saya sengaja berbohong kepada panjenengan lebih dari 3 kali. Jangan anggap omongan saya. Tinggalkan, walaupun apa yang saya sampaikan itu benar. Berarti menurut perawi hadis itu matruk, tinggalkan. Itu berbahaya, akan membonceng, ya, menikam kita dari belakang. Kalau kita masih percaya kepadanya. Masalah di Rumil Abbas yang mewawancarai Syekh Ibrahim bin Mansur itu sudah kami bantah. Saya punya datanya, nanti insya Allah akan kami berikan kepada yang membutuhkannya data itu. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan dan berkesan di hati panjenengan. Salam takzim kami buat Romo Kiai Joko Syahmat dari Tangerang. Semoga sehat selalu, panjang umur bersama dengan keluarga dan ibunda. Begitu juga Ibu Zain Zeta dan semuanya yang menjadi pemirsa pendengar pada acara live malam hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan maslahat. Dan mohon maaf, bersama dengan admin, saya salah besar telah hapus tulisan panjenengan di awal tadi. Hanya 2 atau 3 tulisan saja yang kami ingat isinya. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah yang telah kita dengar. Berhati-hati itu wajib. Jangan mudah untuk mempercayai. Apalagi sekarang sudah terbukti mereka itu secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, dan ilmu DNA. Jadi mereka sudah terbukti bukan zuriyah Nabi. Kalau menurut DNA ya, jangankan cucu Nabi atau zuriyah Nabi, orang Arab aja mereka itu bukan, karena DNA mereka G. Jadi terus harus atau bahkan wajib untuk berhati-hati dengan ucapan dari mereka atau dari pendukung mereka, yaitu mukibin mereka itu. Karena mukibin mereka itu nggak tahu kenapa ngotot sekali itu mendukung kesesatan lah. Dibilang nggak paham agama, mereka itu paham agama. Kenapa seperti itu ya? Mungkin ada kedudukan atau uang. Itulah jawabannya mungkin. Kalau nggak cari aman ya mungkin itulah sangat berbahaya itu. Contoh orang-orang yang alim seperti Idrus Ramli. Orang pandai dikenal dengan aswaja lah, singa aswaja untuk menolak Wahabi. Tapi giliran habaib, singa aswaja ini langsung bubar. Luar biasa nih. Maka jangan didengar dari fitnah-fitnah orang ini. Yang heran itu asal ngomong mereka itu, ulama dunia mengakui. Siapa tuh ulama itu? Siapa? Itu yang heran tuh. Asal ngomong, asal klaim. Kalau masih hidup, ya dibiarin. Tapi kalau ulama itu sudah meninggal, mulai diklaim oleh mereka itu. Abah Maimun mengakui, padahal nggak ada bukti. Pokoknya mereka itu ulama-ulama yang sudah meninggal itu. Sekarang setelah polemik ini semuanya diklaim bahwa mengakui nasab habaib. Padahal nggak ada tuh.
Maka tetap semangat terus dan hindari mereka itu, sangat berbahaya itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.